Baik, 19 menit yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Wahyu Setiadi. Pak, tolong dong bahas otopsi serta digital forensik. Oke, ini digital ini ada dua ya. Otopsi sama digital forensik. Oke, digital forensiknya dulu ya. Buat teman-teman yang pengen belajar digital forensik, yang awal dulu aja, awal banget, bisa masuk ke Moodle, e-learning saya, Moodle. Oke, lms.onocenter.or.id/Moodle. Ini saya gedein dulu dikit. Anda bisa create account di sini, kanan bawah ada create new account. Kalau klik login, di kanan bawah ada create new account. Kita klik, bisa masukin username, password, segala macam. Username, password, email, first name, last name, city, country. Tolong country-nya di set Indonesia ya. Ini jujur nih, jujur ngasih tahu aja, banyak banget orang yang mau masuk ke sini bukan dari Indonesia, dan saya curiga banget mereka pengen manfaatin buat nipu lah apa segala macam. Akhirnya saya delete-deletein. Jadi yang bukan Indonesia saya delete biasanya. Tapi kalau Brunei, Malaysia biasanya masih saya okein sih. Jadi ada yang dari Brunei, ini terus terang bukan Indonesia aja yang masuk ke sini ya, ada yang dari Brunei, ada dari Malaysia segala macam. Ini masih saya okein karena mereka teman-teman itu masih bisa bahasa Indonesia. Cuman kalau udah dari Afrika, dari mana, saya curiga langsung. Saya delete biasanya parah banget. Oke, kalau udah bisa bikin account, Anda bisa login. Nah, khusus untuk pertanyaan yang ini, digital forensik, ini forensik tapi yang digital ya. Anda bisa baca di sini. Ini yang lagi login kelihatan Noop kali, ada di ini bawah sini. Ada di cyber security. Anda biasanya kalau jadi member di sini nggak langsung dapat kuliah-kuliah ini. Anda bisa enroll secara sendiri karena nggak ada passwordnya sebetulnya. Cuman seringkali orang nggak tahu enrollnya kemana. Akhirnya kepaksa saya harus masukin semua manual gitu ya. Kalau Anda bisa masuk ke cyber security di bagian paling bawah ini dia. Nah ini ada forensik itu apa? Kira-kira kalau forensik, kita lihat forensik secara umum aja dulu ya. Di Wikipedia bisa dibaca sih forensik. Secara umum sih cari barang bukti, Ini nih forensic science. Jadi eh mencari evidence, barang bukti. Jadi forensik adalah prosedur untuk mencari barang bukti yang nanti bisa dipakai untuk diajukan di pengadilan untuk apa, kalau apa, waktu mengadili si terdakwa lah, kira-kira kayak gitu. Jadi secara umumnya gitu, cari barang bukti. Cuma kalau di komputer jadi digital forensik lah apa. Jadi bentuknya digital. Nah, sekarang di sini ada nggak digital forensik ya? Coba kita cek. Digital forensik. Mudah-mudahan ada. Oh, ini nih, forensik, digital forensik. Digital forensic science adalah cabang dari ilmu forensik yang berurusan dengan kejahatan komputer atau komputer forensik, kadang-kadang sebutnya forensik, komputer forensik, dan umumnya adalah teknik forensiknya adalah mencari barang bukti di hard disk sih biasanya. Oke, jadi cari barang bukti yang ada di hard disk, kira-kira seperti itu. Cuman kalau sekarang bukan hanya hard disk sih sebenarnya, jadi bisa hard disk, ada di log di server, ada kadang-kadang ada di memori, segala macam harus bisa dicari itu semua, gitu ya. Ini branchnya ada yang computer forensik, ada mobile device forensik, ada network forensik, ada forensic data analysis, terus database forensik. Jadi ini ilmu-ilmunya ada di sini sih sebenarnya, banyak banget forensik. Ini ngasih tahu dulu ya, ini ahli forensik gajinya gede loh, jangan macam-macam. Kalau kalau dapat proyek dari bank. Soalnya kemarin saya lagi ngomong kayak gitu, depan saya ternyata penyidik dari BSSN. Saya bilang, Pak, nggak gede, Pak. Iya, kalau kalau orderannya dari PNS, dari eh, lembaga dan KL, KL apa sih KL tuh?
kantor dan lembaga lah pokoknya di Indonesia, kantor menteri mana atau institusi apa yang negara, ya kecil. Ya itu nasib lah itu. Tapi kalau dari bank gede. Ini asli gede. Kalau ini kerjaan dari bank, cari barang bukti kejahatan bank, ini duitnya kenceng banget. Jadi sarannya kerjain kerjaan bank, duitnya hedan. Oke, kalau kita lihat komputer forensik adalah mencari barang bukti yang ada di komputer, embedded system, USB, apa segala macam, bentuknya forensik. Kalau, nah ini harus diperhatiin nih, ini ya. Orang-orang ahli forensik biasanya sangat disiplin sekali. Semua barang buktinya pasti disimpan dalam bentuk seperti ini. Jadi barang buktinya dimasukkan dalam kertas seperti kertas lagi apa sih ini, plastik kayak gini, nggak bisa disentuh. Kalau kita mau me, menganalisa ini, flash disknya di copy dulu. Jadi kita tidak menganalisa langsung di sini, takut rusak barang buktinya. Jadi flash disknya di copy, memori di copy dulu ke tempat lain, baru dianalisa di tempat lain. Jadi semua yang ada di handphone kita nggak akan dirusak, dianalisanya kopiannya. Ini komputer juga sama yang kejadian seperti itu. Jadi kita akan ngopi dan di ini. Kalau network forensik itu biasanya dari log, dari intrusion detection system segala macam. Kita melakukan forensiknya dari situ. Uh, Kalau database itu kita bisa lihat dari isi database, akses database segala macam, gitu. Data analisis ya data. Itu kayak data science sih sebenarnya. Lebih data science. Ini kalau dia contohnya ini from financial crime. Jadi arahnya lebih ke data science. Contoh paling sederhana kira-kira gini lah. Kalau ada orang melakukan pencurian uang di bank. Nah, ini butuhnya data data forensik data analisis. Jadi ilmunya lebar, duitnya kenceng. Terutama yang sini nih. Duitnya kenceng, asli kenceng. Oke, beres ya. Ini urusan forensik. Anda bisa baca-baca. Jadi mulainya bisa dari sini sih. Dari kuliah saya ini udah ada linknya. Kalau yang bahasa Indonesia bisa dibaca di sini nih, klik kanan di sini. Ini bahasa Indonesia. Ini dari Profesor Eko Indrajit. Tulisannya Profesor Eko Indrajit ya. Saya colong tapi ya saya nggak nyolong banget sih. Saya tetap nulis sumbernya dari mana. Biar Anda tetap bisa ini. Ini beliau yang nulis. Oke. Tapi di sini ada forensik macam-macam ya. Tool di kali Linux, top 20 forensic investigation tool for admin, apalagi. Dan di sini saya harus nambahin satu lagi berarti. Sorry. Ini autospy belum dimasukin. Autopsi belum dimasukin, saya harus masukin nih. Sesuai ini pertanyaannya bagus sih. Forensik. Ini otopsi. Tapi ini otopsi bahasa Inggris benernya otopsi loh. Otopsi buat ini bedah mayat tuh itu. Software forensik gitu ya. Oke, kita masih overview dulu. Saya belum pernah pakai software otopsinya sendiri, belum pernah pakai softwarenya. Jadi kita akan coba baca-baca. Makhluk apa sih itu, sambil si Ono lagi belajar juga sih sebenarnya kalau mau jujur. Oke, ini sambil saya bikin wikinya, saya akan cari di Google. Makhluk apa sih otopsi? Otopsi. Ya, salah ngetik. Otopsi. Otopsi adalah digital forensik. Ini dia makhluknya. Oke. Salah masuk. Sumbernya di sini. Referensinya di ini caranya. Jadi kalau saya sedang mempelajari sesuatu, saya biasanya nyatetnya di wiki, dan saya sambil belajar kayak gini nge-web, saya masukin di wiki informasi yang pentingnya. Terus saya bikin link ke ilmu gedenya, peranan menarik. Ini masuk ke ilmunya forensik. Tadi forensik ini kalau nggak salah ya, lupa saya. Oke, forensiknya bener. Saya edit lagi, saya colong dulu beberapa tambahan.
Nah, ini diambil sini. Bisa downloadnya dari sini nih. Copy link buat download. Otopsi download. Nanti mungkin kalau kesempatan lain kalau ada waktu saya akan coba belajar installnya juga sih. Jangan khawatir, Ono juga belajar. Jadi referensi forensik. Jadi ini adalah teknik belajarnya Ono sih kira-kira kayak gitu. Jadi ada pertanyaan saya berusaha jawab dan proses menjawabnya Ono belajar sih sebenarnya. Jangan khawatir. Jadi ini kira-kira adalah, nah ini yang menarik. Otopsi adalah end-to-end open source. Ini ada beberapa kata kunci yang penting yang keluar di kata-kata ini sih sebenarnya. Ada end-to-end, berarti ujung ke ujung, semua udah lengkap, berarti dia lengkap banget. Dan yang keren lagi adalah open source digital forensic platform. Tapi ini kata end-to-end itu penting. Kata open source penting banget. Jadi di open source, jadi kemungkinan besar dia ada versi yang free-nya. Dibuat by basis core feature you expect in commercial. Jadi sama tingkatannya dengan commercial forensic tools. Otopsi ini cepat, lengkap, efisien. Nah, ini efficient hard drive investigation solution. Jadi dia adalah tool untuk menginvestigasi hard disk. Tadi kalau kita ingat di sini, ini saya sambil belajar, jangan khawatir ya. Jangan Anda pikir Ono pernah ngerjain ini, belum. Ini pertama kali. Jadi kalau masih ingat tadi di sininya, ini ya, ini dia. Ini ada komputer forensik, mobile device forensik, network forensik, forensic data analysis, database forensik. Jadi yang ini otopsi ini adalah hard drive investigation solution. Artinya dia masuk kategori yang ini sebenarnya. Komputer forensik. Dia bukan untuk mobile device, bukan ini. Tapi mobile device bisa jadi komputer forensik. Caranya adalah copyin semua data yang ada di handphone, masukin ke SD card, dianalisa pakai dengan cara komputer forensik, sama juga sih. Jadi ini dua bisa mirip sebetulnya. Oke. Cuman ini beda banget. Ini lumayan bedanya dengan yang dua yang di atas. Oke, jadi ini kira-kira, jadi kita tahu dia kategori forensik yang mana. Oke. Terus kita coba lihat lagi di Wikipedia. Paling gampang sih masuk Wikipedia. Autopsi. Oke. Sorry. Ih, serem banget. Ih. Oh, tikus. Salah. Tetap aja tikus dibongkar. Autopsi, postmortem, sesudah meninggal, examination, abduction, adalah surgical procedure. Oh, ini mah buat orang ya, orang dibedak, dibedek. Ini autopsi yang benerannya. Kita cari autopsi, jadi caranya salah. Autopsi software. Nah, gini caranya. Biar kita dapat yang softwarenya. Nah, ini dapat autopsi software. Autopsy is software that makes simpler to deploy many open source programs. Ini pakai grafik. Forensic search. Untuk forensic search, the tool is maintained by Basic Technology Corp with assistant programmer from the community using product. Jadi dia bisa ngerjain ini, nggak penting. Nah, di sini yang mulai kelihatan. Otopsi bisa menganalisa file system, NTFS, FAT, XFAT, HFS, X2, 3, 4, YAFS2 by hashing all files and packing standard. Jadi kita bisa buka juga yang zip, jar, apa segala macam kebuka, extracting any EXIF, value, putting keywords in an index. Oke. Jadi kita bisa, jadi dia akan menganalisa file system bisa macam-macam, bisa NTFS, FAT segala macam. Kalau ada email, ada kontrak, bisa ke detect, terus dia bisa bikin report dalam bentuk HTML atau PDF,
mensummary aktivitas yang terjadi terakhir. eh, kita bisa masukin supaya nganalisa file yang penting dulu. Oke, kira-kira kayak gitu. Nah, Autopsy dibuat pakai bahasa Perl, run di banyak sistem operasi termasuk Linux. Ini penting buat saya. Mac OS Windows. Dia pakai ini StoolKit to analisa disk. Coba lihat StoolKit itu apa sih? StoolKit adalah library collection based utility extracting data from disk. Oke. Ini dia ngekstrak data dari disknya pakai ini StoolKit ini. Tapi nggak manusiawi banget kayak gini bentuknya. Horor. Jadi horor banget bentuknya. Ngek. Oke, jadi si Autopsy ini bikin lebih manusiawi lah. Graphical user interface yang ngomong ke StoolKit ini. Pakainya open source. StoolKit bisa ngomong ke ini. Jadi StoolKit bawahnya sih, di bawahnya dari Autopsy itu StoolKit. Oke. Bisa lihat metadata, display block, file system, apa segala macam. Nah, jadi ini bawahnya StoolKit, atasnya yang ini. Pakai Java di run di sini. Oke, ya kira-kira itulah. Ini menarik. Inspector working multiple machine or file system can build central repository. Kalau yang dulu, bisa ada repositorinya. Terus kita bisa flagging kalau ada nomor telepon, email address, file, atau data yang ketemu di banyak tempat. Jadi kita bisa forensiknya bukan dari satu hard disk saja. Banyak hard disk kita bisa saling integrasi. Oke, Inspector can find all occurrences name, domain, phone number, USB registry, dan sebagainya. Jadi ini bisa ngelihat macam-macam sih. Jadi bisa gabungin data dari macam-macam, kita bisa lihat macam-macam. Ini menarik sih. Menarik Autopsy ini. Nah, tinggal kita lihat. Ini saya nggak akan download, nggak akan saya install dulu ya. Serem. Nah, ini saya klik downloadnya. Ada yang buat Windows-nya harus registrasi. Bisa download buat Linux sama OS file. Ada zip filenya, kita perlu install StoolKit java.deb. Ikuti instruksi yang ini. Versi lamanya ada di GitHub atau di SourceForge. Ini versi-versi yang bisa di-downloadnya. Oke. Coba kita lihat sepintas aja cara installnya ya. Saya belum tahu juga sih. Follow instruction to install other dependencies. Oke, ini horor. Biasa ngeri nih urusannya nih. Mampus lo. Wow. Oke. Ini kalau install kerjaan serius ini. Ini pakai Java soalnya. Java tuh pusing installnya. Ini StoolKitnya. Dia dari source code dia bikinnya ya. Gila. Install Autopsy, caranya download zip, terus tinggal shell, Unix setup shell, jalan langsung. Gampang nih. Running Autopsy-nya cuman ini, run, jalan. Tapi Java-nya harus install segala macam, harus install dulu ya. Jadi ini kalau dilihat, kita harus install ini, test disk, untuk foto recognition functionality, install Java. Oke. Terus install StoolKit-nya. Ngomongin gimana nih? StoolKit Java. Harus diinstal. Oke. Baru kita install Autopsy-nya. Tapi Java biasanya lumayan gede, soalnya Java ratusan mega soalnya. Limitation updated Mei 2018. Waktu itu nggak jalan di OS X. Video thumbnail are not generated. Oke, jadi masalahnya di OS X. Di Mac masalah. Tapi kalau kita pakai Linux aman sih. Oke,
kira-kira begitu. Ini keren banget sih. Terima kasih banyak untuk Mas Wahyu Setiadi yang memaksa saya akhirnya belajar otopsi. Tapi kalau nggak ada pertanyaan Mas Wahyu ini saya jadi nggak belajar. Karena dia nanya saya jadi belajar. Tapi jadi menarik, saya sudah masukkan juga di wiki saya nih ya. Nanti pada kesempatan lain kalau saya punya waktu lebih saya akan coba eh, instalasi juga. Cuman kalau lihat catatannya kayaknya nggak susah-susah amat sih instalasinya. Oke, tapi kira-kira demikian. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita semua, terutama buat saya. Terima kasih buat Mas Wahyu nih, supaya bisa belajar lebih keren lagi tentang forensik. Oh ya, ilmu forensik ini Anda bisa belajar kalau Anda menguasai ilmu jaringan, sistem operasi, cyber security, hacking, baru ke forensik gitu. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran.